semuanya tuh pada dipulangin. Dari Myanmar langsung transit ke Bangkok. Pas nyampe bandara ternyata visanya itu mati. Terus ngabarin sempet kan, bilang katanya ditahan 3-4 hari. Terus pas udah dapat 4 hari ternyata ngabarin lagi, taunya ditahannya 14 hari. Sampai sekarang nggak ada kabar. Udah semua temannya juga udah nggak bisa dihubungin, Miss. Semua temannya sudah nggak bisa dihubungin? Iya. Oke. Sampai sekarang udah lost contact, Miss. Katanya sih terakhir ngabarin ditahannya di KBRI. Gak mungkin kalau ditahan di KBRI, Dok. Iya. Kenapa kok nomor teleponnya semuanya suami saya dan teman-temannya tuh 7 orang. 7 orang itu udah nggak ada kabar lagi sampai sekarang, Miss. Oke, saya cerita ya. Dia berapa lama di sana, Dok? Di kerjanya? Kerja sih baru ntar nih tanggal 15 bulan ini baru 3 bulan, Miss. Oke. Jadi di sana itu kalau masih ada di Phnom atau kerja di mana-mana itu masih aman, Dok. Tetapi kalau sudah dibawa mobil pindah terus dibawa ke KK Park, itu sebenarnya diambil organnya. Iya, jadi gini, Miss, kan tadi awalnya dia kenapa dipulangin karena di perusahaannya katanya udah nggak aman, sering digerebek itu, ada penggerebekan. Jadinya dia disuruh pada pulang sama bos-bosnya. Enggak, Dok, itu enggak disuruh pulang itu, Dok. Itu enggak disuruh pulang, sayang. Itu kalau sering penggerebekan di tempat biasa itu dibawa di KK Park. Coba deh kamu ketik KK Park. Iya, tapi nih saya kirim ada fotonya, Miss. Foto terakhir dia di bandara, dia kan sempat foto-foto kan bandara yang dia mau arah pulang ke sini. Ya. Halo? Iya, saya percaya dengan omongan kamu. Tetapi kan kamu nggak tahu keadaan pastinya, Dok. Ini berdasarkan pengalaman orang-orang yang di luar sana. Saya sendiri juga nggak tahu. Jadi kalau sudah dipindahkan bawa mobil itu adalah eksekusi yang terakhir. Iya, Miss. Soalnya temennya itu, Miss, yang bilang yang bawa itu, yang ngajak suami saya tuh bilangnya ini kita orang pada mau pulang ke Indonesia gitu, Miss. Iya. Mau dipindahkan ke KK Park. KK Park adalah tempat terakhir eksekusi buat para judul-judul dan scammer. Itu tempat apa, Miss? Dia diperkerjakan lagi apa gimana itu? Enggak. Tanda tangan. Tanda tangan apa, Miss? Pengambilan organ. Kamu ketik sendiri. Gitu ya, Miss? Kamu ketik sendiri KK Park. Itu tempatnya apa? KK Park. Iya. Bahasa Inggrisnya KK Park. Iya. Jadi kamu ketik sendiri, saya tidak berani ngomong apapun karena kalau sudah dipindahkan, apalagi 1 bulan tidak memenuhi target, itu dipindahkan. Iya. Kamu paham nggak sih ya saya ngomong apa? Kamu paham nggak kira-kira? Iya, paham sih, paham. Cuman terakhir temennya itu bilang katanya itu dia arah pulang ke sini. Sebentar, Dok, sebentar. Kamu sekarang nonton KK Park dulu, nanti telepon saya. Soalnya saya ada yang penting. Sebentar. Di imigrasi, Miss. Yang kita nggak bisa cari dong, sayang. Itu loh bukan di airport, Dok. Itu loh bukan di airport, sayang. Oh, yang tadi saya kirim fotonya bukan, Miss? Bukan. Ini di mana, Miss? Kira-kira ya? Saya nggak berani nyebutin. Kamu sudah lihat di Google belum apa yang saya katakan tadi? Belum. Enggak tahu, tadi saya lupa mau ketik apa, Miss. Karena saya tidak berani menyebutkan. Enggak apa-apa, Miss, sebutin aja gitu. Saya dari kemarin juga saya kepikiran terus kan, namanya nggak ada kabar. Ya, itu sebenarnya bandara saat dia datang, sayang. Dan itu nggak berani ngomong saya. Kenapa, Miss?
Iya, maksudnya ini dia katanya terakhir di bandara pas mau pulang, pas di sini dia ditahan karena visanya mati. Kenapa, Miss? Saya nggak berani ngomong, Dok. Tak kasih tulisan aja, kamu cari sendiri ya sayang ya. Iya Miss ya. Terima kasih. Saya nggak mau menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak tahu. Saya juga tidak mau ya saya nggak berani ngomong karena dia sepertinya masih tidak sadar dengan apa yang terjadi. Dia terlalu polos bagi saya dan saya nggak mampu untuk berbicara lagi. Karena KK Park itu tempat terakhir untuk dieksekusi. Jadi saya tidak ingin berasumsi karena saya tidak tahu. Saya tidak mau ikut campur karena saya tidak tahu. Membahas tentang Kamboja, sudah berapa lama saya membahas tentang Kamboja? Myanmar, Thailand, Laos. Sudah 3-4 tahun yang lalu saya mengatakan tidak. Dan tidak ada satu orang pun yang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Karena curhatan ini sudah lama banget ada. Diakui atau tidak, curhatan ini sudah ada sejak lama. Saya tidak pernah tahu tentang Thailand, saya tidak pernah tahu tentang negara-negara lain. Tetapi saya tuh punya panggilan hati yang sangat terhiris sekali, dan ini bukan kejadian yang pertama. Jadi penyiksaan-penyiksaan itu udah lama sekali, bukan hari ini. Jika kamu seorang perempuan dan kamu ingin selamat, kamu harus siap tubuhmu dinikmatin oleh laki-laki. Leader-leader yang hebat-hebat di sana. Jika kamu ingin pulang masih punya nyawa dan organmu masih ada di situ. Saya sudah mengingatkan berkali-kali, jika kalian lihat konten YouTube saya 3 tahun yang lalu bersama Mas Uya Kuya, kalian akan sadar bahwa sebenarnya ini kejadiannya bukan akhir-akhir ini, bukan hari ini, bukan. Saat saya menyampaikan ini, semua orang berkata bahwa saya sangat kasar, saya sangat galak, saya sangat jahat. Bahkan saya difitnah karena saya memulangkan seseorang yang tidak punya aturan menurut pendapat saya. Tetapi saya tidak pernah gentar dengan apa yang ingin saya sampaikan. Saya sendiri, saya itu tidak punya dekengan pusat. Dekengan saya di atas. Saya percaya dengan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menyertai setiap umatnya yang percaya dengan doa menjalankan ibadahnya dengan baik. Konten ini sudah cukup lama. Dan tidak ada satupun yang gubris saya tahu. Dan saya memiliki trauma-trauma yang sangat menyakitkan sekali, di mana saya menyampaikan kebenaran, saya dihujat habis-habisan, saya dihina habis-habisan. Orang yang nyata-nyata sindikat, orang yang nyata-nyata penipu, orang yang nyata-nyata germo, kalian sembah-sembah karena dia sudah tobat. Giliran saya memberikan fakta pada kalian, kalian katakan saya jual air mata, jual kesedihan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan ke Kamboja. Jangan ke Kamboja.
Saya hanya minta satu itu aja. Kecuali kalian sudah bosan hidup. Kalau mau ke Kamboja, jangan lupa bawa mori atau surat Yasin agar tidak merepotkan orang banyak. Saya dimaki-maki orang banyak. Saya dikira politik atau apapun. Tapi ya sudahlah.